Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Nesa Aurin Kalista nomor absen 32. Saya Melisa Khaira nomor absen 8. Saya Friska Utarmadani nomor absen 17. Saya Koldi Kurniawan nomor absen 19. Saya Otniel Sinta Kristianto nomor absen 27. Saya Aldo Adisira nomor absen 2. Dalam video ini kami akan menjawab pertanyaan pada LK yang sudah diberikan. Saya akan membacakan jawaban dari soal 1 nomor 1 dan 2, yaitu penyebab utama dari terjadinya kemacetan adalah meningkatnya intensitas penggunaan transportasi pribadi oleh masyarakat akibat lebih efektif dan efisien dalam keadaan yang mendesak. Dan nomor 2, dampak negatif dari kemacetan adalah efektivitas waktu yang buruk yang dimana awalnya kendaraan pribadi diharapkan mampu menempuh jarak jauh kapan saja dengan waktu yang cepat malah menjadi lebih lama. Solusi alternatif yang dapat kita terapkan adalah dengan mengurangi transportasi pribadi dan beralih pada transportasi umum. Karena transportasi umum ini bisa mengurangi dampak dari polusi udara bagi lingkungan. Selanjutnya, soal 2 nomor 1. Apa sih alasan orang-orang masih menggunakan sampah plastik padahal orang-orang telah mengetahui dampak negatif sampah plastik tersebut? Yang pertama adalah ketergantungan dan kebiasaan. Yang kedua, kemudahan dan harga murah. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan kesadaran. Yang keempat, keterbatasan akses alternatif ramah lingkungan. Selanjutnya adalah faktor pendukung. Yang pertama, kurangnya infrastruktur pengolahan sampah. Yang kedua, ketergantungan industri pada plastik. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan regulasi. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan adalah edukasi dan kesadaran, kebijakan pemerintah, dan juga alternatif ramah lingkungan untuk merubah perilaku masyarakat dalam penggunaan sampah plastik. Nomor 2, langkah yang dapat pemerintah ambil yang pertama ada melarang plastik sekali pakai. Yang kedua, meningkatkan fasilitas daur ulang. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang bahaya plastik. Dan yang terakhir, mendukung teknologi ramah lingkungan. Berikutnya, langkah yang masyarakat dapat ambil. Yang pertama ada kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, gunakan barang yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir ada pilah dan daur ulang sampah plastik. Nomor 3, sebagai individu, yang dapat kita lakukan adalah membawa tas belanja kain saat berbelanja, menggunakan botol minum dan sedotan stainless atau bambu, dan memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan bagi remaja. Yang pertama, gangguan pada hubungan sosial, yaitu dengan mengurangi interaksi tatap muka dengan keluarga dan teman, sehingga kemampuan komunikasi dan empati menurun. Yang kedua, masalah kesehatan fisik. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan kurangnya aktivitas yang berujung pada obesitas. Yang ketiga, kesehatan mental. Peran media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri akibat perbandingan di dunia sosial. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Waktu belajar terganggu karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk bermain gadget, terutama dengan game atau media sosial. Yang terakhir, kecanduan teknologi. Ketergantungan pada gadget dapat membuat remaja sulit fokus pada hal lain yang lebih produktif. Selanjutnya, soal yang kedua, cara menjaga keseimbangan antara menggunakan gadget dan berinteraksi sosial. Yang pertama, tetapkan waktu khusus untuk gadget. Membatasi waktu penggunaan gadget seperti hanya menggunakannya untuk belajar atau hiburan di waktu tertentu. Yang kedua, prioritaskan interaksi tatap muka. Luangkan waktu untuk beraktivitas bersama keluarga atau teman seperti makan bersama, olahraga, dan mengikuti kegiatan sosial. Yang ketiga, gunakan gadget secara produktif. Manfaat gadget untuk hal yang bermanfaat seperti mencari informasi, belajar, atau mengembangkan keterampilan baru. Yang keempat, ciptakan zona bebas gadget. Hindari menggunakan gadget saat di meja makan, di tempat tidur, atau saat berkumpul dengan keluarga. Yang kelima, ikut kegiatan komunitas seperti remaja bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, atau komunitas yang diminati untuk meningkatkan interaksi sosial. 3. Apakah setuju dengan kebijakan pembatasan penggunaan gadget di sekolah?
Setuju. Alasannya yang pertama, meningkatkan fokus belajar. Pembatasan gadget dapat membantu siswa lebih fokus pada pelajaran dan mengurangi gangguan. Yang kedua, mendorong interaksi sosial. Tanpa gadget, siswa akan lebih banyak berkomunikasi langsung dengan teman, sehingga keterampilan sosial akan meningkat. Yang ketiga, mengurangi resiko penyalahgunaan. Penggunaan gadget di sekolah seringkali disalahgunakan untuk bermain game atau mengakses konten yang tidak relevan dengan pembelajaran. Yang keempat, menciptakan kebiasaan positif. Kebijakan ini dapat membantu siswa belajar mengatur penggunaan gadget dengan bijak di masa depan. Dan yang terakhir, kebijakan tersebut harus disertai dengan solusi video kami. Demikian video kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami banget anjir.